Jemaat yang dikasihi, mari kita berdoa untuk mendengarkan pesan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk pagi yang luar biasa, untuk hari yang Kau jadikan, untuk bulan yang keempat di tahun ini. Terima kasih Bapa untuk pekerjaan kami, untuk kebutuhan kami, untuk keluarga kami, untuk pelayanan sampai hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan saat ini kami akan buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa, kami percaya firman-Mu berkuasa. Kami percaya firman-Mu adalah Tuhan Allah sendiri. Kami percaya firman-Mu sanggup merubah, menyembuhkan, memulihkan kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, saat firman-Mu disampaikan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan kalau ada yang sakit oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan sembuhkan kami di ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Kembali hamba berdiri di hadapan-Mu dan umat-Mu, siap menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Aku berjanji semua yang kupelajari, segala yang kupersiapkan, tidak ada arti apa-apanya kecuali aku mendapat kasih karunia-Mu. Hikmat, marifat, pengurapan-Mu ngalir atasku, dan sertai firman-Mu dengan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran. Kami bersyukur ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, jemaat yang diberkati dan dikasih Tuhan sepanjang ibadah ini. Dari Relau, saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi semua jemaat, semua umat Tuhan, pelayan Tuhan yang ada di cabang-cabang. Nah, kita memasuki bulan yang berikut di tahun yang ke 2022 ini. Ada tema yang Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk kita mau dituntun sepanjang bulan ini. Ya, tema besar yaitu berbicara tentang perjalanan Kristus. Kita tahu kita ada di bulan April, sebentar lagi kita akan mengenang kebaikan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia telah mati, Dia telah bangkit, hidup bagi saudara dan saya. Dan kita juga akan memasuki perayaan Paskah di tahun ini. Nah, di minggu ini ada subtema yang akan kita dengar sama-sama, yaitu hidup yang berkomitmen. Sekali lagi, tema untuk kita minggu ini yaitu hidup yang berkomitmen. Nah, bacaan kita untuk ibadah pagi hari ini yaitu di 2 Tawari pasal 16 ayat 19a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Biarlah di minggu ini, di bulan ini, Tuhan dapati kita orang-orang yang bersungguh hati, orang-orang yang berkomitmen terhadap Tuhan. Nah, mari kita lihat apa sih definisi daripada komitmen. Nah, secara sederhana bisa diartikan sebagai sebuah tekad atau keterikatan yang kuat kepada sesuatu. Definisi komitmen, saudara. Nah,
Komitmen merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan setiap manusia. Apa saja yang kita kerjakan memerlukan sebuah komitmen. Pernikahan perlu komitmen, pekerjaan perlu komitmen, bisnis perlu komitmen, sekolah, kuliah perlu komitmen, bahkan pelayanan juga perlu komitmen. Dan yang lainnya memerlukan sebuah komitmen supaya berjalan dengan baik. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mempunyai komitmen. Dan Dia adalah Tuhan yang terbukti memegang komitmennya dengan kuat. Nah, apakah komitmen Tuhan kepada saudara dan saya? Apakah komitmen Tuhan kepada kita manusia? Yesus, Dia berkomitmen untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kebinasaan. Nah, saudara, jika Tuhan tidak membuat komitmen, maka karya keselamatan itu tidak akan pernah ada dan kita tidak pernah diselamatkan dari dosa. Di dalam Roma 8 ayat 32 demikianlah firman Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah teladan hidup saudara dan saya tentang komitmen yang sesungguhnya. Yesus rela untuk mengorbankan dirinya, mati di kayu salib. Nah, ini adalah komitmen tertinggi di dunia ini yang Allah Bapa berikan lewat Yesus bagi saudara dan saya, mewujudkan kasih Bapa kepada kita, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16, kita tahu ayat firman itu, karena begitu besar kasih Allah dan seterusnya. Bahkan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 9, mari kita lihat sebuah komitmen yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dia berkata begini, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Nah, hari ini, di minggu ini, kita akan pelajari 3 prinsip komitmen kita sebagai orang percaya. Yang pertama, komitmen kita kepada Tuhan. Ini penting. Komitmen kita kepada Tuhan. Dalam Roma 6 ayat 13, firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Di Mazmur 5 ayat 3 berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu. Nah, saudara dikasih Tuhan, benarkah Tuhan itu segalanya bagi kita, bagi saudara dan saya? Benarkah Tuhan itu menjadi pusat kehidupan kita? Nah, jika benar saudara, maka kita harus membuktikan di hadapan Tuhan sendiri. Bagaimana kita dapat menunjukkan bahwa kita punya komitmen pada Tuhan? Kita dapat menunjukkan komitmen kita di hadapan Tuhan melalui doa pagi kita, atau melalui saat-saat teduh kita dengan Tuhan. Apakah kita mengutamakan Tuhan di atas aktivitas kita? Sudahkah kita merenungkan firman Tuhan
pada pagi hari. Karena ini penting sekali saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum pikiran kita bekerja untuk hal-hal yang lain, isilah hati dan pikiran kita dengan perkataan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Komitmen kita selanjutnya pada Tuhan adalah dengan mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan. Nah, saudara, secara rohani kita ini adalah mempelai Kristus. Sebab kita telah menjadi milik Kristus. Roh, jiwa, dan tubuh kita adalah milik Kristus. Katakan amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, miliki komitmen yang pertama adalah komitmen kepada Tuhan. Ini bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan amin. Yang kedua, komitmen kita kepada firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Bahkan di dalam Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan berkata, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dengan apa yang kusuruhkan kepadanya. Apa kunci hidup bahagia pagi hari ini? Ada banyak orang mencari kebahagiaan dengan cara masing-masing. Tapi Alkitab berkata bagi saudara dan saya, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Ini adalah komitmen kita selanjutnya sebagai orang percaya. Sebab tanpa komitmen, maka kita tidak akan dapat menjalankan firman Tuhan. Komitmen terhadap firman Tuhan berarti di dalam segala keadaan, dimanapun kita berada, maka hidup saudara dan saya hanya berpedoman kepada apa yang tertulis dalam Alkitab. Yang setuju katakan amin. Jika kita mempunyai komitmen kepada firman-Nya, kepada firman Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan kuasa-Nya sehingga kita dapat menjalankan firman-Nya. Kita berkomitmen kepada firman Tuhan karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa dan kekal selamanya. Setuju katakan amin. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24 dan 25, demikianlah firman Tuhan. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita tentang komitmen terhadap firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, kepada murid-murid, kepada saudara dan saya, makananku
ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Nah, komitmen yang ketiga, setelah komitmen kepada Tuhan, komitmen kepada firman-Nya, yang ketiga, komitmen kita kepada panggilan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu." Di dalam 2 Petrus 1 ayat 10, firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung." Nah, saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita, kepada para pengikutnya, untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Nah, tugas ini hanya dapat terlaksana jika kita membuat suatu komitmen di hadapan Tuhan. Komitmen kepada panggilan Tuhan, yaitu hidup menghasilkan buah-buah kebenaran. Nah, buah-buah yang keluar dari hidup kita dapat dirasakan orang lain. Buah yang manis, buah yang matang, buah yang bisa memberkati banyak orang. Menjadi orang Kristen itu bukan saja sebatas kita percaya kepada Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, melainkan kita harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari hidup saudara dan saya, selain hanya percaya kepadanya. Di dalam surat Petrus tadi, Petrus menjelaskan, jelas Petrus menuliskan bahwa kita harus berusaha sungguh-sungguh terhadap panggilan kita. Artinya kita perlu serius, kita perlu komitmen terhadap panggilan Tuhan atas kita. Apapun saat ini jabatan kita, apapun saat ini pekerjaan kita, apapun saat ini posisi kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, dalam keadaan kering ataupun dalam keadaan diberkati, kita jangan sampai lupa akan panggilan Tuhan atas hidup kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, panggilan itu termasuk panggilan untuk bekerja di ladang Tuhan. Alkitab berkata, ladang telah menguning untuk siap dituai, tapi pekerjanya sedikit. Saya berdoa, kami berdoa, supaya Tuhan bangkitkan jemaat-jemaat Tuhan juga yang rindu untuk komitmen di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ladang Tuhan itulah tempat kerjamu. Ladang Tuhan itulah daerah-daerah di sekitarmu, tempat tinggalmu, keluargamu, itu ladang Tuhan. Marilah kita pergunakan kesempatan ini, saudara. Kita pergunakan talenta kita yang Tuhan berikan. Kita pergunakan karunia yang Tuhan berikan bagi kita untuk membangun kerajaan-Nya di tengah-tengah dunia ini. Di Roma 8 ayat 37 sampai dengan 39 demikianlah firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi saudara dan saya di bulan ini, di minggu ini. Karena masih banyak orang percaya yang belum memahami makna sebuah komitmen. Ya, komitmen itu seperti fondasi yang kuat. Gedung yang tinggi, jangan lihat gedungnya yang bagus, tapi bagaimana fondasi gedung itu yang membuat bangunan itu kokoh. Demikianlah komitmen saudara. Komitmen itu seperti sebuah akar pohon. Pohon yang kuat, pohon yang tinggi, yang bisa hidup bertahun-tahun karena dia punya akar yang kuat. Demikian pula komitmen saudara. Komitmen itu seperti sebuah fondasi. Komitmen itu seperti sebuah akar pohon. Demikian pula Tuhan mau saudara dan saya di bulan ini, di minggu ini, supaya kita punya komitmen yang kuat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, dan kepada panggilan Tuhan. Bisa katakan amin. Ya, komitmen yang kuat terhadap kehendak Tuhan, supaya kita bisa menyelesaikan amanat agung yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Haleluya, bisa katakan amin. Dan kita perlu tahu bahwa Tuhan Yesus pun sampai saat ini tetap berkomitmen untuk menyertai saudara dan saya, untuk mengasihi saudara dan saya sampai kepada akhir zaman. Artinya sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Kiranya pesan Tuhan di minggu ini menguatkan saudara dan saya di bulan komitmen. Tuhan berkati kita berlimpah-limpah. Mari saya undang kita bangkit diri semuanya, dan kita aminkan apa yang sudah kita dengar. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. 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 Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Sekali lagi katakan, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu, di dalam kerajaanmu, di dalam kerajaanmu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat Allah yang berkomitmen kepada kami.
Allah yang berkomitmen bagi kami sampai hari ini. Komitmen-Mu tetap tidak berubah, karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami belajar di bulan ini, kami belajar di minggu ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang berkomitmen. Komitmen terhadap Tuhan sendiri, komitmen terhadap firman Tuhan, dan komitmen terhadap panggilan Tuhan. Bapa, aku berdoa, kiranya Roh-Mu yang Kudus memampukan setiap kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu di bulan ini, di dalam perjalanan Kristus, di dalam komitmen Kristus, bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kiriaralabaya sandaralabakarala. Ikariaralabakarala. Meteraikan apa yang sudah kusampaikan pagi hari ini Bapa, lewat perjamuan kudus, perjamuan Tuhan dengan kami. Terima kasih, biar kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mengasihi firman, mengasihi jiwa-jiwa di sekitar kami Bapa. Biar benih firman yang sudah kutaburkan jatuh di hati yang baik. Benih firman ini akan bertunas, berakar, bertumbuh dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau baik. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelum kita makan dan minum, kita evaluasi setiap kehidupan kita sepanjang minggu ini. Jika ada hal-hal yang kita buat tidak berkenan di hadapan Tuhan, ada pelanggaran-pelanggaran yang kita buat, mari kita hampiri takhta kasih karunia Tuhan. Minta pengampunan Tuhan turun bagi setiap kita. Minta darah Yesus menguduskan kita. Firman Tuhan yang sudah kita dengar menyucikan hidup kita, hati kita, supaya kita memakan dan minum dengan cara yang benar, dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Oh Rabashandara Labakara Labataka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami. Hati kami melimpah dan kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, di bangku saudara ada roti dan anggur. Kita siapkan hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur
adalah persekutuan dengan darah Kristus. Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari bersyukur saudara dikasih Tuhan. Mari bersyukur. Angkat doamu pagi hari ini. Angkat doamu dalam ibadah. Kira labata kara laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Bapa, di dalam nama Yesus, biar berkat dari surga turun memberkati umat-Mu, turun memberkati keluarga-keluarga, turun memberkati pribadi-pribadi. Ora lama ya sandara lama kara lama. Diberkatilah keluarga-keluarga pagi hari ini. Diberkatilah pribadi-pribadi pagi hari ini. Diberkatilah pekerjaan umat-Mu. Diberkatilah kilang-kilang umat-Mu. Diberkatilah usaha bisnis umat-Mu. Diberkatilah ya Tuhan segala keperluan umat-Mu sepanjang bulan ini. Diberkatilah keluarga-keluarga umat-Mu. Diberkatilah masa depan umat-Mu. Diberkatilah orang-orang yang mereka kasih Tuhan. Diberkatilah kesehatan bagi tubuh fisik kami Bapa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat firman Tuhan dan buat perjamuan kudus di awal bulan April ini. Kami bersyukur Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan akhiri dengan doa berkat. Arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang berlimpah-limpah mengalir dari takhta Allah Bapa di surga, di dalam anugerah dan kasih yang ajaib dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, terus tinggal menyertai kita semuanya mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua diberkati dan percaya sama-sama katakan amin.
Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Sampai jumpa minggu depan dan shalom.